Sleepless Week, minggu yang berat. Ada El Clasico, Norwich Derby di hari Minggu, dan lanjut ada Derby di Italia di Senin dini hari. Selamat datang lagi di channel Black, Blue, and Red. Kita mulai dari El Clasico nih yang pertama. Barca udah dapetin pemain-pemainnya dia yang cedera. Mereka yang udah lama absen, walaupun belum dalam kondisi terbaik, tapi semuanya udah nunjukin mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, ini waktunya untuk gimana ya? Untuk keluar dan bersaing lagi. Ini El Clasico, must win match untuk anak-anak Catalan. Benar. Bahkan mungkin yang lebih penting, must perform game. We all badly need it. Ini adalah apa ya? Ini adalah suatu hal yang positif. Dengan kembali Ansu Fati, Coutinho bisa nyetak gol, Aguero udah debut. Jadi hal-hal yang menyenangkan setelah sekian banyak game yang sangat tidak meyakinkan. Dan Barca nanti bakal main tanpa Pedri, Ronald Araujo, dan juga Dembele nih di Camp Nou. Ya, mungkin absennya Pedri yang bakal paling terasa. Karena Pedri ini nggak tahu dia burn out kayaknya. Dan balik terlalu awal setelah Euro dan juga Olimpiade. Jadi lini tengahnya Barca pasti bakal diisi sama Frenkie de Jong, Sergio Busquets, dan Gavi. Sama terakhir yang menarik ya, Gavi. Semangat anak muda nih kayaknya bakal jadi aset besar buat Barcelona. Ya kelihatan dia punya apa ya, rasa lapar yang tinggi banget. Dia cepat dan memang menyenangkan buat ditonton. Cuma dia memang harus main jauh lebih tenang karena dia udah sering banget dapat kartu kuning. Dan kalau main kayak gini terus dia pasti bakal diskor selama lagi. Masalahnya dengan daftar panjang cederanya Barcelona yang udah jauh berkurang nih, jadi pasal terbesar El Clasico adalah menemukan cara untuk memaksimalkan lini depannya Barcelona. Ya setelah kehilangan Messi dan Griezmann, Ronald Koeman memutuskan untuk meminjam Luuk de Jong. Tapi akibatnya jelas banget. Akibatnya tim ini kehilangan kecepatannya di saat nyerang. Dan maksa pemain kayak Memphis Depay untuk ngelakuin semuanya sendirian. Dan dia jadi satu-satunya ancaman di lini depan di Barcelona sekarang. Jadi big question-nya tetap nih ya, lini depannya. Ya. Pertanyaan besarnya, apakah Barcelona juga akan mainin Ansu Fati langsung jadi starter? Setelah satu golnya kemarin waktu lawan Valencia minggu lalu, dia cuma main 60 menit dan bahkan cuma main satu babak pas lawan Dinamo Kiev di UCL. Terus setelah cuma jadi cameo, kita akan lihat apakah Sergio Aguero dapat menit bermain yang lebih banyak. Jelas kayaknya dia nggak akan jadi starter dan mungkin cuma main dari bench lah untuk pertandingan El Clasico nanti. Memphis pasti bakal main starter dan mungkin Coutinho karena dia sudah berhasil nyetak gol pertamanya. Tapi emang nggak diragukan lagi nih ya, kembalinya Ansu Fati ini benar-benar jadi harapan terbesar nih buat fans Barcelona. Dia seperti nggak pernah kehilangan satu langkah pun, dan kejutan yang menyenangkan bisa melihat dia bermain bersama Memphis Depay di depan. Ya ada kombinasi ajaib sebenarnya antara Ansu Fati dan Memphis Depay. Kalau kita lihat terutama di gol pertama Barcelona waktu melawan Valencia di minggu lalu, itu jadi pertanda baik bahwa mereka punya hubungannya baik keduanya. Cuma rasanya akan terlalu jahat kalau kita ngasih semua beban itu di pundaknya Ansu Fati sekarang. Meskipun ya publik nggak akan bohong bahwa Ansu Fati ini memang udah jadi penerus dan sudah ngambil sepatu yang ditinggalin Messi kemarin. Masih muda banget, 18 tahun nih. Sudah panjang tuh perjalanannya. Tapi kan tim ini jelas perlu keseimbangan ya. Ada pertanyaan yang mencolok nih. Apakah di sisi kanan seorang Ronald Koeman ini bakal masang Sergio Des di sana? Cukup terkesan dengan permainan Sergio Des sebagai penyerang sayap kanan. Meskipun sangat gak lazim. Bahkan mungkin dia kelihatan bermain lebih bagus dan lebih berbahaya dibanding posisi naturalnya dia sebagai right back ya. Agak aneh memang seorang pelatih milih seorang back untuk main jadi penyerang. Keputusan yang kreatif tapi ternyata membuahkan hasil. Ya, Des kelihatan nggak pernah kehabisan baterai. Dan Ronald Koeman ini tahu lah, Des ini sudah main waktu dia main di tim mudanya Ajax dulu, dia emang biasa main di sayap.
Ya. Jadi sekarang tinggal gimana caranya dia bisa membangun chemistry yang lebih bagus di kanan. Karena kalau kita lihat di kiri Barcelona udah jauh lebih padu dengan ada Ansu Fati, Memphis Depay dan juga Jordi Alba. Jadi nanti di kanan mungkin kita akan bisa lihat kombinasinya Sergio Roberto dan Des. Deadly duo banget tuh. Ya tipikal Koeman. Dia akan selalu mainin Sergio Roberto, apapun pertandingannya dan apapun formasinya, akan selalu ada Sergio Roberto. Menarik. Gimana kalau sama Frankie De Jong? Nah, kita kan tahu beberapa dalam beberapa match Frankie De Jong nih bermain lebih mundur, Ya. bahkan sebagai libero. Ya, Apa posisinya Ronald Koeman dulu. Iya, betul. Apakah dia mungkin akan dapat freedom role di tengah? Freedom rule yang dikasih Koeman ke De Jong itu agak nggak biasa sebenarnya untuk seorang gelandang. Nah, dia emang sering berlari dan masuk ke kotak 16, tapi memang catatan golnya masih sedikit. Gimana ya? Kita sih ngarepin bahwa dia bisa lebih kreatif dan berharap bahwa dengan skill yang dia punya, para strikernya Barca tuh nggak perlu turun jauh ke belakang tuh nyebut bola lagi jadinya. Ya benar. Oke, gimana kalau tentang Real Madrid nih? Sang rival abadi. Real Madrid. Yang terakhirnya dia Riot dan good win banget itu lawan Shakhtar. Benar. Carlo Ancelotti kayak pasti bakal mempertahankan winning team-nya dengan formasi 4-3-3. Kita nggak akan heran kalau ngelihat Benzema, Courtois, Casemiro main bagus. Tapi yang lucu kemarin bahkan Rodrigo dan Vinicius juga main bagus. Iya. So ini pasti bakal jadi klasik yang seru meskipun tanpa Messi dan Sergio Ramos. Jadi udah nggak bisa lihat Sergio Ramos dapat kartu merah lagi ya? Mungkin nanti diganti sama Alaba kan. Boleh lah. Oke, last questionnya nih. Apa yang bakal jadi kunci permainannya Barca buat lawan Madrid besok? Pemain senior Barca itu harus ngasih contoh sih ke para anak-anak muda Katalan ini gimana membela Barcelona, terutama di pertandingan kayak El Clasico ini. Harus siap mati sih sebenarnya. Ansu Fati udah jelas dia bawa moral booster untuk para pemain Barcelona dengan kemenangan 3-1 lawan Valencia dan juga ya menang tipis waktu melawan juara Ukraina di UCL kemarin. Tapi ini jadi laga pemanasan yang bagus jelang lawan Real Madrid. Mungkin kalau ada satu hal, tolong jangan mainin Luke De Jong aja. Kayaknya kalau semuanya udah fit, jadi mending balikin aja Luke De Jong, pulangin dia ke Sevilla setelah ya liburan Natal nanti ya. Let's dance Barca. Kasihan banget. Oke, sekarang kita lanjut di derby di Italia. Sejarah rivalitas panjang kedua tim ini makin panas gara-gara kasus Calciopoli. Sekarang waktunya si ular melawan si tua di Milan. Setelah dicukur oleh Lazio, Inter ini tampil cukup solid di UCL walaupun kelihatan gugup pada awalnya. Apakah akan ada rotasi saat lawan Juventus nanti? Trio lini belakangnya nggak akan berubah. Tetap dengan pakemnya Skriniar, De Vrij, dan Bastoni. Tapi nggak berharap di Marco bakal main lagi ya gantiin Bastoni. Senang sih ngeliat dia main di UCL. Karena dia bisa punya serangan ke depan yang lebih berbahaya jelas dibanding Bastoni. Iya. Tapi kalau melawan Juve, Inter jelas perlu sesuatu yang lebih seimbang. Kalau di lini tengah gimana? Di tengah jelas Bruzzo dan Barella yang megang peran vital banget untuk jaga lini tengahnya Inter. Satu pos lagi paling diisi sama Arturo Vidal dan sayap diisi sama Perisic sama Denzel Dumfries. Tapi masih yakin ya Dumfries nih bakal jadi starter lagi kali ini. Ya, positioningnya kelihatan bagus. Apa ya? Dia perlu sentuhan yang lebih tenang. Dan jelas itu yang berbeda kalau orang-orang masih bandingin dia dengan Hakimi. Tapi kita sih berharap dengan beberapa latihannya dia dengan Inzaghi yang seorang mantan striker, dia bisa manfaatin itu dengan lebih baik. Jadi dia bisa nyetak assist dan gol karena posisinya bagus di kotak 16. Dia entah mainnya bisa dibilang cepat ya paling nggak lebih cepat dari Darmian. Ya setuju banget sih karena dia mau main kecepatan. Dan masalahnya, disitulah sisi positifnya berakhir. Pas lawan Sheriff kelihatan banget bahwa sentuhannya dia tuh nggak begitu bagus. Dan yang jadi masalah adalah ketika dia harus ngambil keputusan. Jadi kalau misalnya dua aspek ini dibenerin, dia harusnya bisa jadi pemain yang lebih bagus, monster yang lebih bagus di lawan 16. Kalau ngomongin Inter nih, siapa sih sebenarnya pemain yang paling konsisten sejauh ini? Barella, Zico,
Brozo. Tapi mungkin Brozo yang lebih menarik. Dia mimpin Inter dengan sentuhan yang paling banyak, ngasih kipas, passing akurasi yang paling bagus, dan dia bisa menang duel. Dan yang paling bagus sekarang malah dia bisa ngasih long shoot yang akurat. Long pass yang akurat. Epic Brozo. Oke, berkat jeda internasional, kontingen Amerika Selatannya Inter nih cuma bisa duduk di bench ya, itu lawan Lazio. Jelas karena isu kelelahan dan juga jet lag ya. Tapi sebenarnya siapa sih the biggest absence-nya di pertandingan kali ini? So far katanya Inter malah bakal main full team. Jelas kecuali Christian Eriksen. Ya. Kalau Juventus kayaknya mereka tinggal nunggu update dari Dybala sama Rabiot aja. Ya. Inter nih kalau melihat ini serang ini sungguh sangat mengerikan ya. Kita tahu mereka paling produktif sejauh ini ya. Seakan-akan mereka ini udah bisa ngelupain Bromers-nya Lula, Lukaku dan Lautaro ya, yang terkenal ganas nih beberapa musim terakhir. Ya, sekarang udah ada Zinchenko. Iya. The big old bossnya, ya, yang selalu bisa step up dan nggak tahu dia selalu bisa perform ketika tim meruin dia. Yang semoga aja dia nggak overuse dan jadi dia bisa tetap nunjukin kelas. Ya nanti head-to-headnya bakal sama old man Juventus juga ya, Chiellini dan Bonucci. orang tua nih di sana tapi. Ya mereka juga udah jadi apa ya, benteng dan juga jimat lah buat Juve di luar gitu. Benar banget. Jadi buat Inter nih udah nggak ada khawatiran lagi ya untuk di lini serangnya. Ya. Kalau Inter itu masalahnya sih dia harus nyari stabilitas pertahanan aja. Ini sesuatu yang apa ya? Ini sesuatu yang hilang. Ini ciri-cirinya Inter yang kelihatan banget musim lalu dan hilang mana musim ini. Mungkin ini yang bikin kangen sama Conte ya sebagai fans Inter. Inter tuh bahkan belum clean sheet sejak Giorgio pertama. Ini jelas jadi PR-nya Inzaghi yang katanya semangat untuk buat Inter seperti itu. Ini mirip-mirip sama MU, nggak ada clean sheet tuh. Makanya Inter lebih bagus sekali. Oke, sebaiknya Juventus sih dalam tren yang bagus ya, meskipun setelah perjalanan panjang ya mereka pulang dari Rusia, setelah kemenangan mereka dari Zenit Saint Petersburg ya. Jadinya Inter ini lebih diunggulkan kali ini ya, karena jelas lebih segar, main di kandang sendiri juga. Ya benar ini jadi tanda baik buat Inter dan bisa menang nanti. Lawan tim kayak Juve itu Inter sebenarnya perlu apa ya? Perlu lebih klinikal. Dia nggak boleh buang-buang peluang. Semoga aja bisa cetak gol cepat di awal dan bisa killing the game. Juve itu udah nunjukin bahwa dia nggak perlu main bagus untuk bisa menang. Dia cuma tinggal perlu manfaatin celah yang sedikit, comeback, dapat 3 poin. So apa ya? Good result even with the bad performance. Selalu kayak gitu. Hobi banget menangnya 1-0 doang terus. 4 kali berturut-turut dia menang 1-0 kan? Iya betul. Nah serius deh, pokoknya welcome to the Max Allegri world. Oke, pertanyaan klasiknya nih, siapa pemain yang paling perlu diperhatiin di Juventus? Kayak ada pemain paling penting untuk negara dan klub saat ini, mungkin pemain terbaik Italia saat ini, Federico Chiesa. Dia valuasinya udah, naik jauh banget, skyrocket. Dan dia bisa mainin posisi apa aja di pos serangan itu. Dia jelas jadi bintang dan kepingan paling penting di Juventus untuk masa depan. Setuju banget sih yang satu ini. Kalau dari media nih ada satu nama lagi tapi yang mungkin nggak banyak orang yang menduga, yaitu Mattia De Sciglio. Ya kalau pembakannya dari 2 laga terakhir ya. Iya benar. Ini serius ya, kita ngomongin Matteo De Sciglio ya, mantan mainnya Milan. Iya. Dia jelas kerasukan Sabrota dan mainin peran kunci banget di 2 gol terakhir Juventus. Ini sebuah kejutan besar yang tidak diduga sama sekali. Dia tiba-tiba bisa ngasih kipas yang bagus, buat crossing yang tepat sasaran, semuanya dari Sciglio. Iya, benar. Jadi dengan jarak yang semakin dekat di klasemen ya, atmosfer dan pertarungannya Inter lawan Juve ini selalu panas ya, layaknya derby satu kota. Iya. Dan apalagi dengan kehadiran penonton yang udah sampai 70% sekarang. Benar. Jadi Giuseppe Meazza ini bakal jadi panggung yang selamat dan semoga aja Inter pemain-pemainnya main nggak ngecewain lah gitu nanti. Nah,
Tapi sih kayaknya Juve yang bakal menang. Seri lah paling nggak. Juve balik papan tengah aja, mending fokus di Copa deh. Forza Inter. Let's see. Untuk the last talk, kita udah ada di Black Country, di mana MU melawan Liverpool. Ya. Kalau dilihat dari beberapa pertandingan terakhir di PL, jelas Liverpool yang jadi unggulan. MU ada bro. Bener. The Reds nih membantai Watford ya minggu lalu 5-0, di mana trisula mereka Firmino, Mane dan Salah mencetak 5 gol. Mantap. Sedangkan MU itu kalah dari Leicester, menyusul hasil yang buruk juga lawan Everton dan Aston Villa. Sekaligus ngempiin rekor 30 kali nggak pernah kalahnya MU di laga Uri. Luar biasa kan? Kok bisa ya? Kebetulan. Untungnya di UCL kemarin MU ini bisa menang 3-2 dari Atalanta ya, walaupun dengan susah payah. Tapi jelas ini bisa jadi mood booster buat para pemain jelang laga melawan Liverpool, Northwest Derby. Ini relate banget sama sebuah quote yang sangat terkenal. Lu pukulan 2 gol, tapi bisa nyetak 3 gol, you still win the game. Ini memang patah dari seorang coach legenda ya. Oh iya, coach ya. Kalau lihat dari 5 bulan terakhir, MU itu cuma bisa menang sekali. Itu pun cuma kebetulan di jalan Pak. Ya benar, Liverpool menang 2 kali dan sisanya draw. Dan bahkan terakhir MU menang di EPL lawan Liverpool itu di musim 2017-2018 di Old Trafford. Ya kalau dari head to head ini sih emang unggul Liverpool ya. Tapi MU ini agak menarik karena mereka tiba-tiba nggak bisa main bagus biasanya kalau melawan tim-tim yang dari Big Six. Ya betul. Tapi kalau lawan tim mediocre malah kalah biasanya. Bagus. Lanjutkan film gitu. Ini jelas bakal jadi ujian besar pertamanya MU ya di PL karena lawannya mereka adalah tim yang satu-satunya belum terkalahkan sampai saat ini. Nanti kalau lawan Chelsea kemana? Jelas ini MU ini bakal menghadapi tantangan berat ya. Serangan cepatnya Liverpool ini bakal sepertinya sulit dibendung sama MU. Pasti bakal pecah kaca. Apalagi MU ini masih tanpa Varane yang cedera. Benar. Waktu dia bela Prancis. Ya. Dan Maguire yang kelihatan dipaksa main meskipun masih sakit tuh minggu lalu. Jadi malah buat blunder untuk lawan Leicester. Maguire ini kelihatan dipaksa pulih lebih cepat saat lawan Leicester ya. Tapi kemarin pas lawan Atalanta penampilannya udah jauh lebih baik. Ya, dengan kebetulan bisa mencetak 1 gol juga. Iya. Tapi jelas ya masih kelihatan banyak celah nih di sisi pertahanan MU ya. Apalagi lawannya nanti kembali Liverpool yang nyetak 3 gol lawan Atletico Madridnya Simeone yang kita tahu terkenal dengan permainan defensifnya. Nah, lawan MU 20 gol ya. Waduh. Jadi walaupun main di kandang MU nih ya, yang jadi unggulan itu malah Liverpool. Ya, diakui oleh fans pesimisnya MU sendiri. Mau nggak mau? Ya, Liverpool emang unggulannya. Apalagi 2 pemainnya mereka, si Fabinho dan Alisson udah balik dari timnas Brasil. Mereka akan main full team. Ya mungkin memang tanpa Thiago dan Harvey Elliott yang gitu. Berita buruknya, Fred ini juga udah balik dari kampungnya, dari Brasil dia. Udah main juga di UCL. Udah main di UCL kemarin. Dan sepertinya pemain tengah kesayangan Ole ini bakal tetap dapat 1 slot di lini tengah. Mantap Fred, lanjutkan. Ya, walaupun sering dapat kritik pedas dari fans, sepertinya Ole akan masih percaya sama Fred. Ya. Jadi tinggal nyari pasangannya dia aja untuk jadi starter. Entah itu Pogba, Matic mungkin, atau Scott McTominay yang main terakhir waktu lawan Atalanta. Ya ini memang harus diakui ya. Ini adalah PR terbesarnya Ole ya. Sampai saat ini belum ada formula lini tengah yang meyakinkan. Yang jadi angin segar buat MU paling adalah kembalinya Rashford dari cedera bahunya. Ya terbukti bisa nyetak gol lawan Leicester, 1 gol juga lawan Atalanta kemarin. Semoga aja dia nanti bisa tetap tajam dan nggak banyak buang-buang peluang di depan gawang. Ya, meskipun kan dengar Rashford kayaknya cedera juga ya. Iya. Jadi ya semoga aja dengan Semoga ini semakin meyakinkan bahwa Liverpool menang lawan United. Sebenarnya sih kita ada lagi satu laga big match lagi antara Chelsea yang jamu Norwich City. Nah ya Norwich bakal menang. 3-0 aja kayak cukup buat ngamanin posisi Chelsea di puncak. So,
Ini nggak perlu dibahas ya. Nggak perlu dibahas. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.